Shalom, apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Nah, hari ini kita akan belajar, tapi sebelum itu kita akan bernyanyi dan berdoa terlebih dahulu. Nah, sama-sama kita bernyanyi, kita persiapkan diri kita bernyanyi dengan judul lagu Kasih. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu hingga hari ini. Sungguh luar biasa kami rasakan. Kami telah memuji nama-Mu Tuhan, dan sebentar lagi kami ingin memulai proses belajar kami. Kiranya Bapa yang urapi hati dan pikiran kami, anak-anak-Mu. Ya Bapa, ini doa kami di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, adakah yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Nah, hari ini kita akan belajar tentang indahnya mengampuni. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, supaya siswa mampu mengimani bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni manusia melalui Yesus Kristus. Yang kedua adalah supaya siswa mampu menunjukkan sikap bersedia mengampuni sesama. Yang ketiga adalah supaya siswa mampu menjelaskan arti mengampuni. Yang keempat adalah supaya siswa mampu menjelaskan mengapa kita harus mengampuni. Yang kelima adalah supaya siswa mampu menjelaskan tokoh yang menunjukkan sikap mengampuni. Yang keenam adalah supaya siswa mampu menunjukkan sikap mengampuni dan mengasihi orang lain. Baiklah anak-anak Ibu, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Silahkan kalian perhatikan gambar berikut ini. Coba lihat gambar apakah ini? Pasti kalian sudah tahu ya. Ini adalah gambar seorang anak yang sedang marah-marah kepada temannya. Anak-anak, pasti kalian pernah mengalami hal yang sama sesuai dengan gambar tersebut. Nah, anak-anak, jika kalian bertengkar dengan teman kalian, apakah yang harus kalian lakukan? Oke, perhatikan video berikut ini. Bagaimana keadaanmu, Rika? Apakah sakit perutmu sudah berkurang? Ya, begitulah. Aku melewatkan makan siang di kantin kemarin. Mengapa? Bukankah kau ada mah? Kenapa bisa melewatkan makan siang? Apa kau sedang mengerjakan banyak tugas? Aku bisa membantumu. Ceritakan padaku. Bukan tugas. Aku tidak mau ke kantin karena di sana ada Mia. Kau ingat Mia tidak? Dia pernah menghinaku.
Walaupun dia sudah minta maaf, aku sangat dendam padanya. Hah? Jadi hanya karena kamu dendam padanya, lalu kamu melewatkan makan siang dan menjadi sakit begini? Coba lihat apa dampak buruk dari sikapmu ini. Bukankah dia sudah minta maaf dan menyesali perbuatannya padamu? Ayolah, jangan seperti ini. Tapi aku benar-benar tidak suka harus bertemu dengannya di kantin, membuatku tidak nafsu makan saja. Kamu ingat tidak pelajaran kita kemarin mengenai indahnya mengampuni? Mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita bukan berarti kita dengan mudah melupakan hal tersebut atau merelakan masalah tersebut. Mengampuni orang lain itu untuk diri kita sendiri, agar hati kita menjadi damai, bukankah begitu? Betul juga. Seharusnya aku tidak boleh melakukan hal seperti itu. Menghindari mie yang sampai sakit begini sangat merugikan. Terima kasih Pia, kamu memang sahabat terbaikku. Sama-sama sahabatku, besok jangan melewatkan makan siang lagi ya. Aku sedih kalau kamu sakit begini. Siap bos. Nah, anak-anak, ketika kita mengampuni, maka kita harus memaafkan seseorang tersebut dan tidak mengungkit kesalahannya kembali. Nah, tadi kalian sudah melihat gambar dan video yang sudah ibu tampilkan. Jadi, apakah anak-anak ibu telah mengerti arti dari mengampuni? Nah, mengampuni adalah memaafkan kesalahan seseorang yang dilakukan dan tidak mengungkitnya kembali. Dengan demikian, kita akan dibebaskan dari beban kebencian dan hati pun akan terasa damai. Dengan begitu, langkah ke depan akan semakin lebih baik lagi. Jadi anak-anak, apabila kita sudah mengampuni dan sudah memaafkan seseorang tersebut, kita tidak boleh lagi mengungkitnya kembali. Nah, selanjutnya pasti timbul pertanyaan, mengapa kita harus mengampuni? Ada beberapa alasan mengapa kita harus mengampuni. Yang pertama adalah karena mengampuni adalah perintah Tuhan. Yang kedua, karena kita manusia telah menerima pengampunan dari Tuhan. Yang ketiga adalah karena tidak ada masa depan yang cerah bagi orang yang tidak mau mengampuni. Yang keempat adalah karena kita akan menerima keselamatan, yaitu memperoleh hidup yang kekal di kerajaan surga. Nah, anak-anak, kalian pilih yang mana? Mengampuni atau tidak mengampuni? Itu dia yang menjadi alasan mengapa kita harus mengampuni. Selanjutnya, anak-anak, apakah kalian mengetahui siapa sajakah tokoh-tokoh yang menunjukkan sikap mengampuni? Nah, salah satu tokoh yang menunjukkan sikap mengampuni adalah Nelson Mandela. Nelson Mandela adalah orang yang sangat terkenal sebagai pejuang dan menolong serta mengampuni orang-orang yang telah berbuat kesalahan kepadanya. Jika kalian ingin mengetahui lebih dalam bagaimana seorang tokoh Nelson Mandela ini, kalian bisa lihat di internet. Nah, kalau dalam Alkitab, kalian tahu tidak siapa tokoh yang menunjukkan sikap mengampuni? Ya, dari tokoh Alkitab yang menunjukkan sikap mengampuni adalah Yusuf. Pasti kalian sudah sering kan mendengarkan cerita tentang Yusuf? Yusuf mengampuni saudara-saudaranya yang telah berbuat kesalahan kepadanya. Nah, itu dapat kita lihat di dalam Kitab Perjanjian Lama, Kejadian 37.
Nah, sekarang coba kalian saling bertanya dengan teman sebangku kalian, apakah kalian memiliki pengalaman tentang mengampuni dan tidak mengampuni. Ibu akan persilahkan waktunya sekitar 5 menit. Kemudian buatlah sebuah doa permohonan pengampunan dosa. Pada kegiatan 3 halaman 5, di situ ada tugas untuk anak-anak semua tentang pendalaman Alkitab. Nah, kita buka Alkitab kita sama-sama ya. Di dalam Matius 18 ayat 35. Nanti kalian akan baca inti dari Matius 18 ayat 22 sampai 35 ini adalah di ayat yang paling terakhir di ayat 35. Dan Ibu akan membacakannya. Matius 18 ayat 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, itu dia adalah inti dari ayat ini. Nah, itu tadi adalah penjelasan materi kita hari ini. Jika ada anak-anak yang merasa kurang paham, boleh ditanyakan kepada Ibu. Baik, sepertinya semua sudah paham ya. Baiklah, untuk kesimpulan kita hari ini ialah, jadi anak-anak, apabila kita memiliki kesalahan kepada orang lain, segeralah meminta maaf, dan ketika kamu telah memaafkan orang lain, kamu tidak boleh mengungkitnya kembali. Itu dia adalah kesimpulan kita. Dan untuk tugas minggu depan, silahkan anak-anak membuat sebuah puisi dengan tema indahnya mengampuni. Nah, sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini, kita akan bernyanyi dan berdoa. Kita bernyanyi dengan judul lagu Mengasihi Lebih Sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Oh Tuhan, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih buat pertemuan hari ini. Kami bisa bersama-sama belajar dan kami telah menerima sebagian dari apa yang telah kami pelajari. Ya Bapa, Engkau yang mengajari kami selalu supaya kami dapat mengampuni sesama kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sekian pertemuan kita hari ini. Shalom, salam sehat buat kita semua.